Halo semua, my name is Maha. Kembali lagi bersama aku di General Reading. Kali ini temanya tentang dia ingin bertemu dan menciummu. Jadi, siapa yang gak sabar pengen ketemu dan mencium dirimu? This is fun reading. Diperuntukkan untuk happy-happy. Aku membuat ini dengan pesan-pesan yang bermakna untuk hidup kamu. Jadi di sini juga ada pesan untuk perkembangan diri, perlu diproses baik-baik secara bijak. Fun reading diperuntukkan untuk kolektif, diperuntukkan untuk banyak orang, jadi bisa dan bisa tidak, dan energi bisa vice versa. Lalu kalau misalnya kalian mau climbing energi healing, energi penenang atau energi happy, nonton dari awal sampai akhir. Just focus on yourself, fokus sama energi diri sendiri, fokus dengan pertanyaannya, sebutkan pertanyaan dalam hati, tarik nafas, tahan, hembuskan, kita olah nafas, tarik nafas, tahan, sebutkan pertanyaan dalam hati, lalu hembuskan. Kalau kamu mau climbing energy healing, sebelum kamu enjoying this video, rilis dulu apapun yang buat kamu sedih, buat kamu marah, atau buat kamu tersiksa, buat kamu terbelenggu. Lepaskan, ikhlaskan sama semesta. Jadi saya thank you. Kita setiap manusia tuh pasti akan ngalamin fase itu kok. Kita berterima kasih sama semesta dan sama yang di atas untuk bisa merasakan hal tersebut. Karena secara simpel lagi nih, kita tidak akan tahu rasanya bahagia kalau kita tidak berada di posisi di dasar. Jadi semua itu proses perkembangan hidup manusia, proses pendewasaan hidup manusia, dan itu semuanya pasti akan ngalamin hal tersebut. Jadi saat kamu merasa di bawah, percayalah kamu akan di atas. Serahkan semua sama semesta. Okay, through the truth, guiding the from power like cutting us. Give permission and protection to such people who watch this video. Let's see my ghost, I can speak the truth. Give me permission and protection to say true people who watch this video. I need to know about their current energy right now. Tell me about their current energy right now. Ada the Eight of Swords dan Ace of Cups. Ada yang lagi merasa kecemasan berlebih, terus anxiety di sini, dimana anxiety datangnya dari mental kamu sendiri, yang kadang-kadang wajarnya gini, kita manusia kan, kita ngelihat di luar sana lifestyle orang, oh teman aku bisa gini, teman aku bisa gitu, terus ekspektasi keluarga, ekspektasi sosial, akhirnya membentuk ekspektasi untuk diri sendiri. Dan itu kan jatuhnya ke mental juga ya, kita membentuk pola di kepala kita, dimana pola tersebut kadang-kadang tidak sesuai sama kemampuan diri. Contoh gini, kamu mampunya membawa berat 20 kilo. And then, karena tadi terbentuknya yang ada di kepala kamu bahwa harus memikul 100 kilo. Itu kan jadi bebannya terlalu berat untuk diri sendiri. Jadi kadang-kadang kita tanpa disadari nyerap beban berat atau menyerap tanggung jawab yang berlebihan untuk kemampuan si jiwa dan badan kita sendiri. Anxiety itu datangnya karena ketidaksesuaian, ketidakcocokan, dan konflik dalam diri sendiri. Di sini dari Eight of Swords ada yang cemasnya berlebih. Kalau misalnya saran ya, saat kita menemukan di fase kecemasan berlebih, pause for a moment. Itu pause, breathe, nafas, itu bisa membantu, at least sedikit membantu. Dari Ace of Cups, di sini ada satisfaction, ada cinta baru yang akan bersemi. Ace of Cups juga sebenarnya ngomongin soal peluang ya. Di percintaan ini peluang kamu bagus ke depan sana. But when saat datangnya atau melihatnya atau bisa dirasakannya saat kamu bisa terlepas dari sini. Di sini ada energi Pisces, Scorpio, Cancer, Gemini, Libra, Aquarius. Ada banyak hal yang harus disembuhkan, terutama di mental, di pola pikir, dan di idealisme. Kadang-kadang gini, kita kan terbentuk nih ideal kita yang bagi kita pas untuk itu seperti apa, ternyata
itu akhirnya mengkotak-kotakan kita atau memenjarakan kita sama peluang-peluang atau sama sesuatu hal yang sebenarnya lebih cocok untuk diri kita. Jadi belajar untuk open up, belajar untuk terbuka. Ini Ace of Cups, ini awal mula baru. So when momennya kamu masih stuck sama masa lalu, coba diselesaikan agar kamu bisa merasakan hal yang baru. Di sini ada Eight of Swords, Ace of Cups. Kita lihat lagi di sini. Spirit guide, angel control, like guiding us. Tell me about their energy right now. Oh, what's this video card energy? Kecemasan kadang-kadang juga datangnya dari overthinking. Terlalu memikirkan hal-hal yang sebenarnya tidak perlu dipikirkan, terlalu memfokuskan diri kita untuk masalah atau sesuatu hal yang sebenarnya nggak usah difokuskan, gitu. Thank you. Di sini ada Six of Cups. Lagi mengenang masa lalu. Jadi ini aku bisa untuk beberapa dari kalian aku bisa merasakan kalau misalnya kadang-kadang kan kita reminiscing about the past ya, kita ngeliat masa lalu kita. Ada memori-memori indah yang pasti akan terekam. Terus pas kita tarik kembali, di situ ada rasa kenangan. Jadi mengenang sesuatu, energinya, kangen seseorang. Tapi ada juga memori-memori masa lalu yang tidak manis gitu loh. Nah di sini ada yang terjebak sama sesuatu di masa lalu. Dari Six of Cups, belajar untuk nikmatin apa yang kamu punya sekarang. Dari Six of Cups juga nunjukin call your friends, telepon teman-teman lama, hubungin teman-teman yang lama, biar kamu bisa finding yourself back, menemukan jati diri sendiri. Ini waktunya buat kontemplasi juga, bercermin bukan hanya sama apa yang ada sekarang, tapi kamu kemarin kayak gimana aja ya, gitu. Apa yang positif dari dirimu, mana yang negatif, kamu lihat lagi. So kita bakal lihat dianya yang pengen banget ketemu kamu dan menciummu. Who is this person that really want to see you and kiss you? Energy right now. Kebanyakan. I just need to card. Is this person that really want to see you and kiss you? Aku ngerasa ada perbedaan usia antara kamu sama dia. Kalau yang aku lihat very familiar ya orang ini sama dirimu. The Five of Swords. Energi orang itu saat ini ada Ten of Wands. Dia ada beban juga, beban kamu di mental, beban dia di tanggung jawab. Di sini ada dia sedang mengalami fase yang benar-benar dihadapin sama kedewasaan. Oh ternyata dewasa seperti ini. Oh ternyata tanggung jawab seperti ini. Dari Five of Swords, di sini ada konflik dalam diri, ada sebuah kecemasan, penyesalan, ada juga rasa kesal yang terjadi di hidupnya dia karena keputusan-keputusan yang dia ambil ternyata berat untuk dirinya. Kamu bisa dilihat sama Libra, Gemini, Aquarius atau Fire sign Aries, Leo, Sagittarius. Di sini dia lagi ditantang sebenarnya sama kehidupan. Kamu udah dewasa apa belum? Kamu udah mampu untuk bisa jadi pemimpin atau belum? Kamu udah bisa mampu berdiri sendiri dan mandiri atau belum? Jadi sebenarnya kalau secara energi yang aku lihat di sini ada keputusan-keputusan yang dia ambil, ternyata dia tuh agak kok gini ya, jadinya gini ya gitu. Jadi ada penyesalan di situ. Kalau dari energi The Ten of Wands, ini juga ngomongin soal ekspektasi orang-orang sekitar yang ditaruh ke dia. Jadi dia tuh memikul beban, contoh orang tuanya minta ini, minta itu, nuntut ini, nuntut itu. Jadi hidupnya penuh dengan tuntutan saat ini karena keputusan yang dia buat. So, tell me more about who is this person. Tell me about this person energy. The one that really want to see you and kiss you. Ace of Cups. You both have Ace of Cups. Kalian sebenarnya merasakan hal yang sama. Dia merasakan sesuatu sama kamu, kamu merasakan sesuatu sama dia. You have sama-sama Ace of Cups di sini. Cuman kalau dari dirimu, you still keep in private di sini. Karena di sini di Ace of Cups-nya masih ada di dalam bubble. Kamu masih menjaga banget. Kalau dia udah meluap-luapin, ada yang curhat ke temen, ada yang ngeluapin ke
pekerjaan. Jadi dia sudah meluapkan si apa yang ada di hatinya. Jadi kan kadang-kadang ada orang yang memendam. Di sini kamu memendam, sementara kalau dia itu lebih seperti kayak, aku nggak sabar gitu. Ace of Cups di sini, kalau ngomongin soal energi, lagi fall in love. Sesuatu bersemi di dalam hatinya dia. Jadi aku bakalan kasih pesan dulu untuk diri kamu. This is message from your spirit guide. Okay. Message from your spirit guide. At the Lady Venus, knowledge and understanding, truth is being revealed deep inside are coming from heaven and astral realm. Jadi nanti banyak banget kamu mendapatkan ilham-ilham atau mendapatkan sebuah pesan dari intuisi, dari alam bawah sadar, dan kebenaran akan terungkap. Deep inside are coming from heaven and the astral realm. Jadi banyak pesan dari spirit guide, banyak pesan dari semesta, yang kadang-kadang pesannya itu datangnya secara magical. Notice about kalau kamu ngelihat kayak binatang-binatang di sekitar kamu, entah itu butterflies, entah itu ada dragonflies, dan sesuatu yang terbang, birds, itu juga ada pesan dari situ. Memaknainya dengan apa yang kamu rasa when the message saat ada warning itu datang, atau saat ada tanda-tanda itu datang. Pertanda itu kadang-kadang datangnya juga langsung bisa ke hati loh gitu. Jadi kamu harus tahu. So, message from your spirit guide. Ada as you shall receive. Tadi aku dapat message-nya. Jadi begini, when you ask something sama semesta, saat kamu meminta itu datangnya kita dasar ikhlas. Meminta sesuatu sama semesta, sama yang di atas, meminta pesan dan jawaban, pasti akan dapat jawabannya. Tapi kadang-kadang kan manusia gitu ya. Kita minta jawaban dikasih dengan jelas dan gamblang, tapi kita karena egonya gede, ego manusia penuh dengan kemauan, keakuan, jadinya mengabaikan. Jadi saat kamu meminta pesan dan jawaban, saat dikasih, jangan diabaikan. Life force, express your driving passion, sensual sexual power, and increasing. Yang tadi aku bilang, dari dia sudah meluapkan, sementara dari kamu, whatever you feel, kamu masih memendam. Ini diminta untuk ekspresikan. So, kita bakalan lihat secara spesifik who is this person that really want to see you and kiss you. Great guidance, welcome all my advices. Give me permission and protection to see through people who watch this video. Tell me about their person that really want to see them, kiss them. Ada the Nine of Pentacles, ada the King of Swords. Kamu bisa dealing sama Libra, Gemini, Aquarius, sama energi Earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn. The person pertama gini, dia punya knowledge yang sangat bagus, intellectual yang sangat bagus, dia juga pintar, dia juga cerdik, dia juga cerdas. Aku melihat dia juga egonya agak besar, gengsinya juga agak besar. Cuman dari sini dia agak keras kepala orangnya. Nine of Pentacles, dia hidup dengan kenyamanan finansial yang baik. Nine of Pentacles tuh ibaratkan gini, apa yang dia mau tinggal petik, apa yang dia mau tinggal ambil gitu. Jadi kalau dari Nine of Pentacles, comfortnya di material things, apapun yang dia punya di luaran gitu. Dari dalamnya dia orang yang pakai logic, pakai logika. Dia suka ngobrol, dia suka obrolan yang pintar, obrolan yang sehat, tapi dia juga suka keberadaan seseorang. Jadi kalau dari sini cara dia untuk be in your life itu bukan hanya pakai janji-janji atau kata-kata. Dia ada, dia sosoknya yang selalu pengennya ada dan exist dan ngobrolnya langsung. Dia tipenya suka ngobrol langsung.
kita bakal lihat di sini. Dia orang yang ready buat having commitment kalau aku lihat. Jadi dia bukan tipe orang yang lagi cari-cari, masih coba-coba. Dia juga aku udah siap nih kayaknya punya hubungan serius. Tell me more about who is this person. Kamu kalau ketemu dia kayak ada rasa nyaman yang tidak bisa diucapkan dengan kata-kata. Jadi kenyamanannya benar-benar tumbuh banget gitu. Dia adalah sosok orang yang mencari juga kenyamanan. Jadi bukan hanya dari physically dia mandang orang. Who is this person that really wants to see the people who watch this video and kiss them? Ada the page of swords. Orangnya suka kepo, orangnya juga suka very nosy ya. That person like to gossip. Jadi dia tuh suka kayak misalnya ya lagi nongkrong terus tiba-tiba di meja sebelah ada yang berantem, dia tuh kayak bakalan apaan sih tuh, ngapain sih tuh, jadi kayak keponya tuh luar biasa. Dari energi page of swords, dia juga orang yang cukup berani. Kadang-kadang keberanian dia itu tidak dipikir panjang. Jadi kalau dia ngambil keputusan ya cepet nih ngambil keputusan. Dia segala sesuatu keputusan diambil dengan cepat tanpa mikirin 1, 2, 3 langkah, 10 langkah ke depan. Nah, jadi kekurangan di situ. Tell me more about who is this person. They really want to kiss you. Kita nanti bakal lihat kenapanya ya. The King of Coins. Ini adalah sebuah konfirmasi. Dia adalah sosok orang yang suka untuk hadir. King of Coins itu dilihat sebagai sosok orang yang juga stabil. Stabil itu dalam arti dari karir, dari keberadaannya dia juga nggak neko-neko. Dia juga bukan tipe orang yang suka tampil untuk jadi yang paling dilihat. Dia adalah sosok orang yang cukup kokoh, pendiriannya kuat. Makanya di sini emang agak keras kepala karena dia sudah membangun prinsipnya tuh juga udah cukup lama dan cukup kokoh. Jadi apa yang bagi dia benar ya benar, apa yang bagi dia salah ya salah. The King of Coins itu ditunjukkan sebagai sosok orang yang secara finansial sangat bagus. Dia juga kemungkinan punya usaha sendiri, but dia adalah sosok orang yang memikul beban keluarga. Dari King of Coins itu terlihat memikul beban keluarga bisa membaik keluarga, atau bisa misalnya ya dia adalah tulang punggung keluarga, itu bisa juga seperti itu. Cuman yang jelas dia adalah sosok orang yang bertanggung jawab. Jadi dari sini kamu bisa dilihat sama Earth sign yang strong, Earth sign dan Air sign. Earth, dia bukan orang, aku malah lihatnya bukan orang yang sederhana. Kamu mungkin gak nganggap orang ini sederhana secara penampilan, tapi bagi dia sederhana. Pola pikirnya juga sebenarnya sederhana. Iya mau enggak. Terus kalau aku lihat di sini, yang lucu adalah dia punya kepintaran dalam ngambil keputusan di finance atau di karir atau saat membeli aset. Cuman dia agak agak kurang bijak kalau ngomongin soal percintaan karena dia gampang untuk ngambil conclusion. Jadi kamu ngobrol sama dia, dia langsung ngebuat sebuah pola pikir atau membuat sebuah kesimpulan gitu. Jadi karena bagi dia dia sudah bisa menebak dirimu. Aku bakal lihat lagi dari sini. Tell me more about who is this person. Dia punya teman, untuk 1-2 orang ya, dia punya teman yang suka disuruh-suruh dia untuk cari tahu. Kayaknya dia tuh emang suka gosip nih sama temannya dia yang ini. Jadi coba kamu cari tahu tentang ini, terus ngobrol. Jadi apa ya, yang lucu adalah dia adalah orang yang keponya luar biasa. Cuman dia itu kepo yang cukup pintar. Jadi kayak ibarat kayak tumbalnya adalah temannya dia sendiri yang disuruh kepo.
Great guide, angelic power like that access, give information and protection to say through people watch this video. Who is this person? I really want to see you and kiss you. Kamu kalau deket dia, samping dia deh, itu benar-benar penuh dengan ketenangan, kayak penuh. Kamu kan ini ada anxiety, ada kecemasan, ada dia tuh langsung kayak plong gitu, kayak abis lari terus kamu duduk gitu terus istirahat. Jadi saat ketemu dia tuh rasanya kayak vacation, kayak istirahat, kayak santai. Nine of Cups. Tell me more about who is this person. I really want to see you and kiss you. Two of Swords. Kebanyakan. I just need two more. Thank you. Mari kita rapikan. Dia orang yang beruntung. Ini orang yang bertanggung jawab. Tadi aku bilang dia adalah sosok orang yang memikul beban, bukan beban ya, tanggung jawab keluarga. Jadi tanggung jawab menjaga nama baik, melakukan tindakan-tindakan baik di masyarakat. Dan kalau dari Ten of Wands sendiri ini juga ngomongin soal dia tuh kayak selalu membantu keluarganya gitu. Jadi dia hidup bukan hanya untuk dirinya sendiri. Dia adalah sosok orang yang sangat private. Dia bukan orang yang tertutup dalam arti kayak introvert gitu ya, yang jarang bergaul atau kurang terbuka untuk pertemanan baru. Dia pertemanan baru oke-oke aja, but kalau ngomongin soal private life, kayak apa yang terjadi di dapur, dia nggak sembarangan orang dia cerita. Kalau aku lihat di sini, there's something about childhoodnya dia atau masa kecilnya dia yang ngebuat dia jadi sosok orang yang tidak terlalu mau ngumbar-ngumbar apa yang terjadi gitu. Dari energi Two of Swords, ini adalah sosok orang yang pintar juga nggunain hatinya dia. Jadi kalau dia fall in love with someone, beneran bukan dari fisik, nilainya dari hati. Seven of Wands, ini ada perbedaan adat istiadat yang tadi aku bilang, kemungkinan juga ada perbedaan usia karena dari dirimu juga ada Six of Cups, ini juga ada Seven of Wands. Jadi perbedaan generasi atau perbedaan apa yang kamu suka sama yang dia suka juga beda. Dari Nine of Cups, dia like to serve, entah kenapa ya, kayak misalnya dia suka ngadain pesta, ngundang teman-temannya dia suka ngadain acara makan-makan, terus berbagi ke teman-teman, berbagi ke orang-orang sekitar. Walaupun posisinya dia secara sosial lebih baik, let's say seperti itu, cuman dia bukan tipe orang yang bossy, yang kayak nyuruh kamu tuh harus hormat ke aku. Enggak, dia tipenya yang udah kita bareng-bareng gitu. Terus and then yang aku lihat dia suka having festive kayak party, yang tadi kayak kalau aku malah lihat kayak syukuran jadi kayak dia ngundang teman-teman ke rumah atau ke restoran buat makan-makan gitu. Dia suka banget membagi seperti itu. Dan kalau dari Nine of Cups sendiri, ini ngomongin soal experience dia punya banyak kemenangan di soal percintaan. Jadi dia cukup banyak yang ngincar, banyak yang mau, karena as a person quality-nya cukup bagus gitu. Jadi dia tahu posisinya dia tahu apa yang dia bisa kasih. Terus dari The Nine of Cups juga experience tentang percintaannya banyak. Dia juga bukan tipe orang yang hanya terbelenggu sama satu sosok orang. Jadi dia menebar jaring, banyak yang deketin, banyak yang kenalan. Terus kalau aku lihat di sini gini, dia orang yang sangat picky. Jadi dia milih pasangan, milih banget gitu. Jadi secara relationship bukannya berarti dia kayak player ya. Ini lebih seperti kayak oke, kita kenalan, terus nanti lihat gimana ciri-ciri agar-agariknya gimana,
cocok apa enggak itu kan wajar ya, dia kayak gitu. Oke, kita lihat dari sini. Who is this person specifically? Tuh. Tuh agak 46 Jupan. Oke. Sini ada mountain, and then di sini ada the sea. Kalian bagaikan gunung dan laut. Berbeda tapi saat ketemu kayak complement each other, dan saat bertemu jadi pasangan yang perfect. Dan dari dia sendiri, dia punya tadi agak keras kepala orangnya. Dia orang yang kokoh. Dia juga kayak mountain, kayak kita ngeliat gunung kan gede, tinggi, kokoh, terus megah. Sama dia seperti itu orangnya. Jadi the sea itu nunjukin kalau dia pun mampu untuk bisa mencintai. Jadi kalau mencintai bagaikan lautan, cukup dalam. And then di sini put your head on my shoulder. Dia tuh pengen banget jadi orang yang bagikan rumah untuk dirimu. Jadi kalau kamu berkeluh kesah, ayo ke dia. Chill, orangnya santai banget. Fair, kulitnya juga cukup terang. Dia orang yang lahir dengan kulit yang arahnya ke kalau di sini ngomongnya kulitnya putih gitu, fair, terang, cerah. Hair, yang bakalan kamu notice atau ngeh tentang orang ini adalah rambutnya. Dia punya rambut yang bagus. Di sini ada smell so good, wanginya juga enak banget. Luxury, dia hidup dengan mewah, tapi bagi dia sederhana. Babe, orangnya lucu, orangnya juga pertama gini, dia tuh walaupun usianya bertambah tua, tapi kayak kulitnya tuh kayak semakin muda. Sini cold, dia bakalan kayak cool. Jadi orangnya tuh kalau misalnya di dalam tongkrongan tuh bakalan jadi orang yang kelihatan cool banget. Cuman balik lagi, kalau misalnya nggak kenal sama orang ini bakalan dianggap kayak orang yang agak sombong. So kita bakalan asking why, kenapa dia pengen banget bertemu dan menciummu. Kenapa orang ini mau bertemu dan menciummu? Why this person really want to see and kiss you? Ada the 9 of Wands. Ada the strength. Tanpa kamu sadari, kamu tuh menaklukkan orang ini. Kayak kamu tahu kelemahan orang ini. Kamu dilihat sebagai sosok orang yang penuh dengan kenyamanan, sesuatu yang dia cari lah. Dia bagaikan rumah untuk dirinya sendiri. Queen of Coins itu terkenal dengan orang yang penuh dengan kedermawanan, orang yang penuh dengan kasih sayang, mengayomi, orang yang bisa membangun kenyamanan di sekitar. Dilihat sebagai sosok orang yang mandiri, strong, tapi ada sisi soft yang bagaikan keibuan. Dia ngelihat kamu sebagai sosok orang yang seperti itu. Jadi kayak kamu tuh mandiri, protect diri kamu sendiri, tapi ada sisi yang dimana soft, lembut, yang itu mampu buat menaklukkan dirinya. Di sini dari strength, ini ngomongin soal chemistry yang cukup kuat. Karena di sini Nine of Wands, ada passion juga, ada gairah. Cuman entah kenapa dia kayak yang biasanya buas nih, lihat seperti itu. Dia tuh kayak bisa tunduk gitu loh sama diri kamu. Jadi ada sesuatu hal yang kamu lakukan itu menundukkan dirinya. Itu yang pengen yang alasan kenapa dia pengen banget bertemu dan menciummu. So kita bakalan lihat pesan dari Oracle card. Message from Spirit Guide about this connection. Codependency, addiction are affecting your romantic life. Apapun yang bentuknya adiksi itu tidak akan pernah sehat. Addiction itu cara kita escaping dari dunia ini dan kenyataan. Jadi go back to your reality. Jadi kembali ke realita kamu. Buka matamu,
benar-benar melihat keadaan seperti apa dan perlahan-lahan lepas dari apapun yang mengikat dirimu. Kalau misalnya kamu punya sisi posesif yang terlalu berlebihan, sisi ingin memiliki yang terlalu berlebihan, coba dikurang-kurangin. Ada reconciliation, someone from the past returning to your life. Terus ini banyak familiarity, makanya ini adalah orang yang kebanyakan dari kalian udah kenal sama orang ini. Jadi tapi ada juga yang kayak ketemu tapi kayak banyak familiar, dia ngerasa udah kenal lama banget gitu, karena ada jiwa-jiwa yang masih terikat, ada soul contract. So kita bakal lihat dari sini ya. Mana? Oh ini dia, message from spirit guide about this connection. Apa yang perlu kamu tahu? Soulmate, your soul connection, partnership agreement, soul contract. Yang tadi aku bilang ada kontrak-kontrak, ada soul contract, ada perjanjian. Jiwamu sama jiwanya dia sedang ada perjanjian atau kemarin melakukan perjanjian untuk ketemu di kehidupan saat ini, dan di sini ada sebuah pertemuan untuk memiliki sebuah connection, partnership, karena kalian berdua setuju akan hal itu. Ada seduction, attraction, flirting, dating, hooking up, temptation, third party interference. Hubungan kalian ada beberapa dari kalian yang ada third party interference. Jadi ada tantangan dari third party, ada pihak ketiga. Tapi kalau kamu kuat, ini nggak ada masalah sih, karena kalau dari sini ada strength, itu udah ada bagikan energi infinity, dimana itu nggak habis-habis, connection itu nggak habis-habis. Dari energi attraction dan flirting and dating, belajar untuk bisa flirting. Dan kalau aku lihat di sini, kayak kita kan ngasih sinyal nih, atau kita diberikan sinyal, sama kayak kita main tenis lah. Kan main tenis 2 orang ya, jadi tektok gitu kan. Kalau dia doang yang melempar bola terus kamunya diem aja, ya itu tidak akan ada peluang apa-apa. Kamera, reminiscing, keepsake, perception, learn from the past, make memories. Dia suka banget taking photo, taking picture. Dia orang yang suka mengenang-enang masa lalu. Aku juga ngeliat di sini, learn from the past, make memories. Dia orang yang tujuannya memiliki hubungan untuk creating memories. Jadi dia bakalan banyakin kenangan. Jadi kalau aku lihat dia juga kalau mengenang sesuatu, dia bakalan keep di foto. So kita bakal lihat the outcome of the situation. There's spirit guide in the elephant power, like I think it says. Tell me about the outcome of the situation. Ada Queen of Cup, empathy. Ini jatuhnya langsung ke hati ya, yang dirasakan. Di sini ada High Priestess, inner voice. Listen to your inner voice. Dengarkan intuisi. Dimana di sini kalau aku lihat akan ada guidance, akan ada jalan. Istilahnya kalau ke depannya gimana, dia akan ada di hidup kamu akan ada di hidupnya dia, kamu akan menaklukkan dunianya dia akan menaklukkan dunia kamu. Jadi sama-sama seperti itu. Cuman kalau aku lihat di sini connectionnya base-nya dari hati ya, kebanyakan. Walaupun ini temanya tentang bertemu dan mencium karena physically, cuman koneksinya dari hati ke hati. Dan di sini itu sih 4. Dari Queen of Cups di sini ada cups-nya 2. Pertama, kalau aku lihat untuk kalian yang berada di lingkungan pertemanan yang sama, akan ada yang nyomblangin, kan ada orang yang berbaik hati untuk mempersatukan kalian. Kalau dari Two of Cups yang di atasnya ada Queen of Cups di sini, semesta pun akan membantu. Jadi you ask, kamu meminta sama semesta, dasarnya dari keikhlasan. Jangan hanya spesifik ke orangnya ya, aku mau dia, itu datangnya dari kemauan dan keakuan. Belajar untuk meminta dengan ikhlas, dan situ semesta akan ngebantu. The High Priestess di sini ada guidance, ada panggilan.
jiwa. Coba lakukan panggilan jiwamu. So this is your reading. Thank you for watching. Kalau misalkan kamu request, silahkan komen di bawah. Kalau misalkan kamu mau tahu lebih lanjut, bisa book personal reading, linknya ada di bawah. Harap klik linknya ya. Jadi kalau kamu suka video ini, boleh like, comment, dan subscribe. Jangan lupa share. See you in the next reading. Bye.